Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Salam nonela. Video kali ini saya akan melakukan pecah batang untuk pohon yang satu ini. Ini sebelumnya sudah saya lakukan pecah batang juga, kurang lebih 2 bulan kemarin. Pecahan sebelumnya 2 bulan ke belakang ini baru 5 pecahan. Untuk sekarang ini pecahannya sudah menjadi 10. Yang akan saya utarakan mengenai program ini atau proses ini, untuk pecah batang memang bagus untuk program pembesaran batang. Salah satu untuk mempercepat pembesaran batang atau mempercepat bentuk karakter batang itu bisa dilakukan dengan cara pecah batang. Tetapi menurut saya proses pecah batang ini bagus untuk mempercepat karakter bentuk batang, tapi kekurangannya pecah batang ini terjadi di dalamnya ini ada rongga-rongga. Jadi di dalamnya ini, di dalam pecahannya ini kosong. Tetapi kita bisa mengatasinya dengan cara menutup atau menempel celah-celah ini dengan bahan yang lain. Tetapi di dalamnya tetap masih ada rongga, masih berlubang lah, seperti itu. Itu membutuhkan proses lumayan lama untuk supaya di dalamnya ini membentuk menyatu seperti batang utuh, yang seperti pohon-pohon yang tidak dilakukan pecah batang. Juga kekurangan yang lain itu berdampak ke pembesaran cabang. Logikanya seperti ini: ketika kita melakukan pecah batang, otomatis si pohon ini mengalami sakit. Setelah batang ini dipecah, maka nutrisi yang disalurkan akan fokus ke bekas luka-luka ini. Jadi secara otomatis ke atasnya akan terhambat karena nutrisi fokus ke penyembuhan kambium. Seperti yang dikatakan Putu Bonsai setelah dilakukan pecah batang ini, beliau mengatakan setelah pecah batang ini jangan sesekali memotong cabang. Memang logikanya seperti itu, karena si pohon ini setelah dipecah, si pohon ini otomatis akan sakit. Ketika dipotong cabang ini, maka sulit untuk menumbuhkan tunas baru. Juga akan berdampak ke kambium bekas pecahan ini. Itu menurut teman saya, channelnya ada, channel Putu Bonsai. Channelnya di sini. Nah, di sini beliau mengatakan demikian. Menurut saya juga memang seperti itu. Logikanya seperti itu. Nutrisi yang harusnya disalurkan ke atas itu beralih ke penyembuhan bekas pecahan. Nah, lalu setelah proses kambiumnya sudah sembuh, baru akan kembali fokus ke nutrisinya, akan ke cabang lagi. Kalau untuk celah-celah bekas pecahan ini bisa diakali dengan kita bisa menempelnya dengan bahan-bahan yang lain, atau bekas potongan sisa pruning, atau bisa juga dari hasil cangkokan. Kita bisa menempelnya di celah-celah bekas pecahan. Untuk cabang juga, untuk mengatasi keterlambatan pertumbuhannya, kita bisa mengatasinya dengan menggabung, supaya kedepannya proses cabangnya bisa seimbang. Tentunya sering saya katakan bahwa yang saya utarakan, saya tidak ada maksud menggurui, apalagi melebihi para senior. Saya di sini hanya mengutarakan apa yang saya ketahui mengenai mengolah bahan-bahan bonsai yang saya punya. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang berkenan, mohon dikoreksi. Tetapi itu menurut saya memang demikian, faktanya memang demikian. Jadi proses ini hanya untuk mempercepat pembengkakan, membuat karakter dasar, gerak dasar. Dengan cara ini, batang paling bawah ini, batang utama pondasi ini akan cepat berkembang, cepat besar. Tetapi yaitu dia kekurangannya, selama kambiumnya belum sembuh, pertumbuhan ke atas
akan terhambat. Ini otomatis dilukai. Otomatis pertumbuhan pohon ini akan mengalami sakit, sehingga pertumbuhan ke atas, terutama pertumbuhan ke cabang, akan sedikit terganggu karena si pohon ini fokus ke penyembuhan bekas pecahannya. Jadi nutrisi akan beralih ke untuk menumbuhkan kambium-kambium bekas pecahan batangnya. Oke, hanya demikian. Mohon maaf jika penyampaiannya tidak jelas. Saya di sini hanya mengutarakan apa yang saya ketahui. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam nonillah. Bebas.